Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Ratu Ageng Sang Pelindung. Secara mudah dapat dikatakan, sosok perempuan yang paling berpengaruh pada Diponegoro Muda adalah nenek buyutnya, Ratu Ageng. Seringkali disebut Ratu Ageng Tegolrejo, anak perempuan Kiai Ageng Derpoyudo, guru agama kondang yang dimakamkan di Majangjati dekat Sragen. Leluhur Ratu Ageng dapat dilacak dari sisi ibunya hingga ke Sultan Bima pertama, Abdul Kahir pertama, memerintah tahun 1621 sampai 1640. Kakek moyangnya Kiai Ageng Datuk Sulaiman alias Kiai Sulaiman Bekel Jamus, lahir tahun 1601, adalah anak tertua Sultan Abdul Kahir dan ulama asal Bima Sumbawa yang sangat terhormat. Ia telah menghabiskan banyak waktu di Jawa untuk mendalami ilmu agama di pesantren ternama dan menikahi putri seorang guru agama terkemuka dari Jawa Timur, Kiai Wiroyudo, dan dimakamkan di Sukowati. Ketika Diponegoro masih bayi merah, Ratu Ageng menjadi pelindungnya setelah pendiri Keraton Yogya meramalkan suatu masa depan yang luar biasa untuk sang bayi. Pasti Sultan Mangkubumi itu mengenali adanya kedalaman spiritual tertentu di dalam diri Diponegoro yang membedakannya dari anggota keluarga lain, yang membuat sang pangeran cocok belajar agama secara serius. Mungkin masa muda ibu Diponegoro yang baru berumur belasan tahun ketika melahirkan mempengaruhi keputusan raja lanjut usia itu. Tetapi bagi perempuan Jawa pada masa itu, menjadi pengantin remaja dan menjadi ibu saat masih remaja merupakan hal yang biasa di dalam lingkungan keraton. Mungkin Ratu Ageng sekedar ingin memiliki teman seorang anak kecil pada saat membuka tanah baru. Bagian perluasan persawahan abad ke-18 akhir di daerah inti. Praktik adopsi atau mengangkat anak atau lebih tepatnya meminjamkan anak adalah hal yang biasa dilakukan dalam masyarakat Jawa. Ada banyak contoh pada masa itu, anak-anak raja dipinjamkan pada kerabat yang lebih tua untuk memastikan mereka mendapat pendidikan. Apapun alasannya, Diponegoro menemukan dirinya sebagai anak laki-laki sebelum akil balik. Hidup dengan seorang perempuan tua luar biasa yang memiliki suatu pandangan sangat kritis atas perkembangan Keraton Yogya yang diperintah oleh anak tertuanya yang sewenang-wenang dan tak cakap. Diukur dengan cara apapun, Ratu Ageng adalah perempuan yang gagah perkasa. Ia mendampingi Sultan Hamengkubuwono I dalam seluruh perjuangan melawan Belanda selama Perang Giyanti dari tahun 1746 sampai 1755 dan melahirkan Gusti Raden Mas Sundoro, calon Sultan Hamengkubuwono II, ketika bala tentara suaminya sedang berkemah di lereng-lereng Gunung Sundoro di Kedu.
Setelah pendirian Kesultanan Yogyakarta tahun 1755, ia menjadi komandan pengawal perempuan elit atau Korps Prajurit Estri, satu-satunya formasi militer yang mengesankan Dendels ketika ia mengunjungi Jogja pada Juli tahun 1809. Menurut salah satu babat Keraton Yogyakarta, ia juga dikenal karena kesolehan Islamnya. Ia menikmati sekali saat membaca kitab-kitab agama dan ingin menjunjung tinggi adat Jawa tradisional di lingkungan keraton. Komitmennya pada adat Jawa yang tak tergoyahkan akan menurun pada buyutnya yang kemudian digambarkan oleh veteran pejabat VOC Nicolaus Engelhardt sebagai dalam segala urusan seorang Jawa yang taat adat istiadat Jawa, tanda kutip. Pada saat Diponegoro dibawa menemaninya hidup di Tegalrejo, Ratu Ageng yang sudah berusia 65 tahun adalah perempuan yang sangat energik dan berkemauan keras. Ia adalah seorang perempuan yang agaknya ditakuti seorang anak laki-laki berumur 7 tahun. Pada masa kanak-kanak saya, orang biasanya menakut-nakuti saya ketika memberi perintah. Adalah kata-kata sang pangeran dalam babat Diponegoro versi Keraton Surakarta. Rujukan serupa dapat ditemukan dalam babat Diponegoro sendiri. Kalaupun Ratu Ageng terkadang bertindak bak ibu tiri yang galak, maka potretnya yang digambarkan Diponegoro dalam autobiografinya penuh kasih mesra. Dalam 2 bait pendek, ia melantunkan kehidupan bersahaja yang dicontohkan nenek buyutnya di komunitas petani sekitar Tegalrejo dan di antara sejumlah pengunjung santri. Menggambarkan Ratu Ageng, bagaimana ia senang bertani dan menjalankan kewajiban agama. Ia menyamarkan diri tanpa pamrih dalam jalan kasihnya pada Hyang Sukma. Tegalrejo menjadi sangat makmur bagi banyak orang yang datang berkunjung. Semua mencari makan, sementara para santri mencari pengetahuan agama. Di sana banyak ibadah dan doa. Lebih dari itu, di sana juga ada para petani. Suasana Diponegoro dibesarkan jelas berbeda daripada suasana Keraton Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono II. Kesederhanaan pedesaan Tegalrejo mengajarinya sejak usia dini untuk berbaur dengan mudah dan bebas dengan orang-orang dari semua tingkatan dalam masyarakat Jawa. Kata ahli hukum dan penasihat pemerintah kolonial Willem van Hogendorp, sifat khas Diponegoro di mata orang Jawa yang selalu menjunjung tinggi dan berjarak dalam urusan atasan dan bawahan adalah bahwa ia mudah bergaul, baik dengan orang biasa maupun dengan orang besar. Oleh karena itu, ia banyak disenangi orang di mana-mana. Dalam meniru apa yang dilakukan para ulama, Diponegoro kelak ingat, saya sering pergi ke pasar Kuto Gede, Imogiri, Pantai Selatan, atau Gua Langse, dan ke Selarong untuk membantu memanen dan menanam padi yang membantu mempopulerkan para pimpinan di antara rakyat. Metode dan cara Ratu Ageng mengelola kawasan itu dengan hati-hati dan kemauannya untuk berdagang dengan pantai utara dan tempat asalnya Bima mungkin juga mengesankan bagi Diponegoro.
Di kemudian hari kita tahu dari catatan Belanda bahwa Diponegoro nyaris merupakan satu-satunya figur di antara para pangeran sezamannya yang mendapatkan penghasilan amat besar dari tanah-tanahnya tanpa melakukan pemerasan. Kekayaan pribadinya juga membantunya membiayai tahap-tahap awal Perang Jawa. Residen Belanda dari Manado, tempat pertama ia diasingkan dari tahun 1830 sampai 1833, memberi komentar bahwa Diponegoro hati-hati dengan uangnya hingga titik irit. Dan Gubernur Makassar kemudian pada tahun 1840-an menggambarkan sebagai hidup di garis kemiskinan. Asal-usul priai desa para kerabat perempuan Diponegoro merupakan keuntungan nyata ketika tiba saat peran kepemimpinannya selama Perang Jawa. Hal ini tidak hanya menghubungkannya dengan para pemimpin agama yang berpengaruh, yang berbasis di pedesaan, tetapi hampir pasti alur ini memberinya gen yang kuat, perkawinan-perkawinan antara anak keturunan dinasti yang memerintah dengan priai desa menghasilkan turunan yang lebih bersemangat daripada aliansi keturunan yang berdekatan antara para keluarga elit bangsawan tinggi keraton. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan ke video lainnya.